Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang gaya, vektor, dan resultan. Dalam video ini akan dipelajari tentang 1. Pengertian gaya, vektor, dan resultan. Yang kedua, menghitung gaya baik secara grafis dan analitis. Kompetensi dasar dalam pelajaran ini adalah: yang pertama, kompetensi di bidang pengetahuan, yaitu memahami macam-macam gaya dalam satu bangunan dan menerapkan cara menyusun gaya dalam satu bangunan. Sedangkan kompetensi dasar bidang penampilan adalah menyajikan macam-macam gaya dalam satu bangunan dan membuat susunan dan perhitungan gaya dalam satu bangunan. Saudara, dengan mempelajari video ini diharapkan siswa mampu: 1. Menjelaskan pengertian gaya. 2. Menghitung gaya baik secara grafis dan analitis. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran sebagai berikut. Saudara, sebelum kita mempelajari materi tersebut, coba perhatikan gambar ini. Ada seorang pemain sepak bola yang sudah siap untuk melakukan tendangan. Nah, yang semula bola yang besar, setelah itu bola ditendang, maka bola akan lari dan pindah masuk ke dalam kamar. Dari gambar tersebut di atas, ada beberapa kejadian yang erat hubungannya dengan pengertian gaya di sini. Nah, untuk itu mari kita lihat dan kita amati kejadian-kejadian di bawah ini. Semula, bola diam di tempat titik A. Setelah itu, bola ditendang, maka dia akan berputar terus dengan kecepatan tertentu. Yang lama-kelamaan, bola tersebut berhenti di tempat titik B. Sekali lagi, coba perhatikan gambar di sini. Ini sebuah bola ditendang, maka bola tersebut bergulir, berpindah dari A ke B. Dengan demikian, bola tersebut mengalami perubahan tempat. Yang kedua, yang bola semula ditendang dengan kecepatan ini berputar dengan kecepatan tertentu. Yang lama-kelamaan dia akan melambat dan akhirnya
bola tersebut berhenti. Nah, dari peristiwa tersebut maka terjadi perubahan gerak pada bola yang semula pergerakannya cepat sekali, melambat, dan akhirnya dia akan berhenti. Yang ketiga, sebuah bola dalam keadaan diam di sisi sebelah timur. Setelah itu, bola ditendang, maka bola tersebut tetap diam. Namun, tak lama berselang akan terjadi perubahan bentuk pada bola tersebut. Nah, ini yang semula bola itu bulat. Karena dapat tendangan di sini, maka bola tersebut akan mengalami hal seperti ini. Dengan demikian, bola tersebut bisa dikatakan mengalami perubahan bentuk yang semula bulat akhirnya menjadi seperti ini. Nah, dari ketiga kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan baik tempat, gerak, ataupun bentuk dari suatu benda. Nah, inilah yang disebut dengan definisi gaya. Gaya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya mempunyai besaran. Yang kedua, gaya mempunyai arah. Yang ketiga, gaya mempunyai titik tangkap. Yang keempat, gaya mempunyai garis kerja. Selanjutnya, gaya mempunyai besaran. Ini biasanya besaran itu dituliskan dengan kilogram, ton, dan sebagainya. Sedangkan besaran ini biasanya digambarkan dengan sepotong garis yang dengan skala. Ciri yang kedua, gaya mempunyai arah. Nah, ini biasanya digambarkan dengan anak panah. Gaya mempunyai arah baik ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, dan lain-lain. Nah, ini gaya. Gaya tadi digambarkan dengan anak panah. Ini bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Adalah gaya mempunyai titik tangkap. Coba perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah kotak yang didorong pada titik A. Maka kotak ini akan berpindah atau bergerak ke kanan. Ini lagi, jika kotak ini kita dorong di titik A, maka kotak ini akan bergerak ke kanan.
Yang kedua, jika kotak tersebut didorong di titik B, maka kotak tidak akan bergeser, namun akan terjungkir. Nah, ini. Jika kotak ini kita dorong di titik B ini, maka kotak ini akan terjungkir. Nah, dari kedua peristiwa pada gambar tersebut menunjukkan bahwa gaya mempunyai titik kerja dan titik tangkap. Ciri yang keempat adalah mempunyai garis kerja. Nah, ini garis kerja. Sebuah gaya dapat dipindahkan maju atau mundur asal tetap dalam garis kerjanya. Nah, ini gaya misalnya. Ada sebuah gaya P ini, yang semula gaya P ini ada di sini, di tengah ini. Gaya P ini bisa kita pindahkan maju ataupun mundur asalkan dalam garis kerjanya. Baik, untuk selanjutnya vektor. Yang dimaksud vektor di sini adalah besaran yang ditentukan oleh besar dan arahnya. Sebagai contoh, yang pertama gaya, kecepatan, dan impuls. Inilah yang dimaksud dengan vektor. Nah, untuk skala ialah besaran yang hanya ditentukan oleh besarnya saja. Contohnya, yang pertama adalah panjang, yang kedua luas, dan ketiga volume, dan contoh yang lain adalah inersia. Nah, apa yang dimaksud resultan? Bila suatu sistem gaya yang bekerja pada suatu benda diganti dengan sistem gaya lain yang pengaruhnya pada benda tersebut sama dengan sistem gaya yang pertama, maka kedua gaya ini disebut dengan ekuivalen. Jika suatu sistem gaya ekuivalen dengan satu gaya, maka gaya yang terakhir ini menggantikan sistem gaya tersebut. Nah, gaya yang menggantikan sistem gaya tersebut disebut resultan. Untuk resultan ini dilambangkan dengan R. Perhatikan berikut. Nah, ini diketahui sebuah gaya P1 dan P2 untuk mendapatkan R, resultan dari kedua gaya tersebut ini dapat dicari dengan gambar seperti ini. Yang pertama, pindahkan gaya P2 ke ujung P1 dengan besar dan arah yang sama. Yang kedua, gaya P1 dipindahkan di ujung P2. Nah, pertemuan gaya P1 dan P2 ini maka disebut dengan resultan.
Nah ini P1 dan P2, ini tadi gaya P1 dipindahkan ke P2, P2 P1, maka titik temu P1 dan P2 dari titik 0 dihubungkan ke potongan lembut. Inilah yang disebut dengan garis resultan. Nah, garis resultan ini R ini memiliki besar dan arah yang berbeda. Selanjutnya menyusun gaya. Menyusun atau menjumlahkan gaya dimaksudkan untuk menentukan resultan R dengan kata lain. Dua buah gaya atau lebih dapat digabungkan menjadi satu gaya pengganti yang disebut dengan resultan. Proses penyusunan dan penguraian gaya-gaya secara grafis dan analitis. Saudara, untuk menyusun gaya tersebut ada dua cara. Yang pertama adalah cara grafis atau yang sering disebut juga dengan lukisan. Yang kedua adalah dengan cara analitis. Cara analitis ini bisa kita sebut dengan hitungan atau menganalisa bagaimana gaya-gaya tersebut bekerja. Nah, selanjutnya mari kita pelajari bagaimana cara menyusun gaya secara grafis ataupun lukisan. Dalam menyusun gaya secara lukisan atau grafis, harus menggunakan skala gaya dan menggambarkannya dengan benar. Kesalahan menggambar akan mempengaruhi hasil yang sedikit. Contoh, susunlah gaya P1 yang besarnya adalah 50 kg dan P2 sama dengan 100 kg dan mempunyai arah yang sama. Selanjutnya, tentukan resultan R dari kedua gaya tersebut. Cara penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan skala gaya. Misalnya 1 cm mewakili 20 kg. Gambar gaya P1 dan gaya P2 sama. Hubungkan vektor P2 dari ujung P1. Nah, ini. Yang pertama, tadi kita gambar gaya P1 dengan skala 1. Nah, ini P1. Karena arahnya sama, maka ini P2. R-nya ini besarnya 5 cm. Nah, R di sini R sama dengan P1 ditambah P2. Maka untuk mencari R, ini diukur berapa panjangnya. Dengan demikian 2,5 ditambah 5 cm kali 20 skalanya, maka resultan kedua gaya tersebut 150 kg dengan arah kanan. Contoh yang kedua, susunlah dua gaya yang
masing-masing gaya P1 150 kg ke kiri dan P2 50 kg ke kanan. Hitunglah resultan R dari kedua gaya tersebut. Cara penyelesaiannya: yang pertama, tentukan skala gaya. Yang selanjutnya, gambarkan vektor P1 yang arahnya ke kiri, ya ini P0 sini, P1 panjangnya 6 cm. Selanjutnya, gambarkan vektor P2 ke kanan dari ujung P1. Nah, ini P1. Ya, ini P2 dan ujung P1 yang arahnya ke kanan. Nah, R-nya adalah ini. R-nya. Untuk mendapatkan R dapat dihitung atau diukur dari 0 sampai ini. Jadi R-nya sama dengan 6 dikurangi 2 cm kali skala gayanya. Skala gaya 25. Maka besarnya R sama dengan 10 kg dengan arah ke kiri. Saudara, untuk selanjutnya mari kita pelajari bagaimana menyusun lebih dari 2 gaya yang mempunyai satu titik tangkap atau berlainan titik tangkapnya. Yang pertama, cara ini bisa diselesaikan dengan sistem jajaran genjang gaya. Yang kedua, bisa diselesaikan dengan sistem segi banyak gaya atau yang sering disebut dengan poligon. Nah, sebagai contoh di sini kita mempunyai 3 buah gaya P1, P2, P3 yang bertemu di titik O. Jika besar gaya P1 100 kg, P2 100 kg, dan P3 120 kg dengan besaran sudut seperti pada gambar. Nah, soal tersebut bisa diselesaikan dengan cara jajaran genjang gaya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama adalah tentukan skala gaya, misalnya 1:25. Yang kedua, gambarkan posisi gaya dengan berskala. Yang ketiga, buat jajaran genjang dengan P1 dan P2 sebagai sisinya. Tarik diagonal dari sudut yang dibentuk P1 dan P2. Inilah resultan gaya P1 dan P2. Buat jajaran genjang dengan R1 dan P3 sebagai sisinya. Yang keenam, tarik diagonal dari sudut yang berbentuk R1 dan P3. Inilah yang disebut dengan R2 atau
R, R1, dan P3. Terus selanjutnya, untuk mengetahui panjang R, ukur panjang R, kemudian kalikan dengan skala gaya, dan itulah yang disebut dengan besarnya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Nah, ini tadi kita gambarkan P1, P2, ini sudut antara P1 dan P2 dan seterusnya. Ini P1, P2, P3. Nah, untuk mendapatkan R ini tadi yang pertama kita buat jajaran jenjang dengan cara memindahkan gaya P1 ini ke ujung P2 dengan besar dan arah yang sama. Selanjutnya, gaya P2 kita pindahkan di ujung P1 ini dengan besar dan arah yang sama. Nah, pertemuan gaya P1 dan P2 ini kita hubungkan dari TA, titik ini ke pertemuan tersebut. Inilah yang disebut dengan garis R atau R1. Untuk selanjutnya, kita pindahkan R ini di ujung P3. Demikian juga dengan gaya P3 dipindahkan di ujung R. Nah, pertemuan garis ini, inilah yang disebut dengan resultan. Besarnya berapa? Ini dapat dihitung. Nah, atau R-nya ini dapat diukur berapa panjangnya. Ini 10,2 misalnya. Dikalikan dengan skala tadi adalah 1:25, maka besarnya R ini adalah 280 km. Nah, saudara, jika gaya-gaya ini lebih banyak lagi, maka nanti kita akan mengalami kesulitan dalam penggambaran gaya atau dalam mencari resultan. Sekali lagi, apabila gaya-gaya yang di sini adalah lebih dari 3, maka nanti kita akan mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya. Nah, bagaimana agar mudah untuk penyelesaian apabila gaya yang bekerja lebih dari 3 ataupun dengan kata lain banyak gaya? Inilah yang disebut dengan cara segi banyak gaya ataupun poligon. Saudara, dalam menentukan resultan dengan cara segi banyak gaya, kita hanya menghubungkan gaya yang satu dengan gaya yang lainnya. Kemudian garis penghubung titik tangkap gaya yang pertama dengan ujung gaya yang terakhir, itulah yang disebut resultan. Sedangkan arahnya menuju ujung gaya yang terakhir. Nah, ini misalnya. Tentukan resultan gaya-gaya P1, P2, P3, dan P4 seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, buatlah titik pusat di A. Yang kedua,
tentukan skala gaya, misalnya 1:3, 30. Langkah yang ketiga, gambarkan posisi gaya dengan berskala. Nah, misalnya ini gaya P1. Selanjutnya gaya P2. P3 dan P4 seperti gambar tersebut. Langkah yang pertama, hubungkan gaya P2 dari ujung P1. Yang kedua, hubungkan P3 dari ujung P2 dengan besar dan arahnya sama. Nah, ini P1, P2, P3. Yang ketiga, hubungkan P4 dari ujung P3. Dan yang terakhir, hubungkan titik P1 dengan ujung P4. Nah, demikian R dapat kita lihat berapa besarnya di sini. R1, RP1, P2, P3, dan P4 atau yang disebut dengan resultan. Selanjutnya, menyusun gaya dengan cara hitungan analitis. Nah, untuk proses penghitungan atau perhitungan secara analitis ini sebenarnya sangat mudah. Karena apa? Cukup dengan menjumlahkan angka-angka dengan perjanjian gaya arah ke kanan positif dan ke kiri negatif atau sebaliknya. Contoh, diketahui gaya P1 sama dengan 60 kg, P2 50 kg, dan gaya P3 40 kg. Hitunglah resultan dari ketiga tersebut. Nah, ini kalau yang P1, P2, P3. Maka dari itu R sama dengan 60 ditambah 50 ditambah 40 sama dengan 100 kg ke kanan. Contoh yang kedua, gaya P1 arahnya ke kiri dengan besar 100 kg dan P2 ke kanan arahnya ke kanan 40 kg dan P3 sama dengan 30 gram arahnya ke kanan. Dengan demikian, R dapat dicari P1 karena arah ke kiri jadi min 120 dan P2, P3 arahnya ke kanan, maka R sama dengan min 120 ditambah 40 ditambah 30, maka besar R-nya di sini adalah 50 kg dengan arah ke kiri. Untuk selanjutnya, menyusun dua gaya yang satu titik tangkap tapi tidak dalam satu garis kerja. Misalnya ini adalah gaya P1, ini P2 dengan besar sudut alfa. Resultan dari kedua gaya P1 dan P2 yang membentuk sudut alfa dapat dihitung dengan rumus R sama dengan akar P1 ditambah P2 ditambah 2 P1 P2 cos alfa.
Sedangkan letak R dapat dihitung dengan dalil sinus. Nah, besarnya P1 dibagi sin B sama dengan R dibagi sin 180 dikurangi alfa. Dengan demikian sin beta sama dengan P1 dikalikan sin 180 dikurangi alfa dibagi R. Untuk contoh ini, hitunglah resultan P1 dan P2 jika gaya P1 dan P2 membentuk sudut 45 derajat dan tentukan sudut beta yang dibentuk R. Seperti ini. R sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 P2 cos alpha. Dengan demikian R sama dengan 111 kg. Nah, ini tadi besarnya sudut beta P1 dikalikan sin 180 dikurangi alfa dibagi R. Dengan demikian besarnya beta adalah 18,57 derajat. Nah, demikian video pembelajaran tentang gaya, vektor, dan resultan. Dengan harapan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua pihak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.